Stop bayar pinjaman online atau stop bayar pinjol legal ya jika DC pinjol legal melakukan tiga hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kang Kalbay. Bagaimana kabarnya kalian semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat aja ya. Dan bagaimana dengan perpinjolan kalian? Apakah aman-aman saja atau justru tidak aman? Nah, di video kali ini saya akan share, yaitu stop bayar pinjol legal jika DC pinjol legal melakukan tiga hal ini. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Kalbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa cukup saja. Di grup WA Kang Kalbay ini, kamu bisa dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang gak bayar pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon ya. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Kang Kalbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 Abang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan accept. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Tiga hal apa saja sih Bang yang dilakukan oleh DC pinjol legal sehingga kita nggak usah bayar pinjaman kita di pinjol legal? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke TKP-nya. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Di sini saya akan langsung aja ke intinya. Cuman di sini saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa? Supaya kalian mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Oke, kita langsung saja ke intinya. Untuk yang pertama, jika DC pinjol legal melakukan hal ini ya. Hal apa? Yaitu meneror nasabah saat belum jatuh tempo. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya seperti ini, kan mempunyai pinjaman di pinjol laku-laku contohnya ya, atau di pinjol kredit pintar. Nah, jatuh tempo misalnya pada hari Senin. Pada hari Minggu dan Sabtu, kalian itu sudah diteror oleh DC kredit pintar dan DC aku-laku ini. Nah, kalau DC pinjol legal melakukan hal tersebut ya, kalian nggak usah bayar, kalian nggak bayar aja. Nah, kalian nggak usah bayar deh. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Karena hal tersebut itu sebenarnya sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Jangan pun neror sebelum jatuh tempo ya, neror saat galbay saja itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Karena pihak OJK melarang neror atau mengintimidasi ya nasabah yang galbay pribadi pinjol legal. Itu sudah jelas. Apalagi belum jatuh tempo itu sudah teror. Lah itu sudah jelas melanggar banget aturan OJK. Jadi kamu galbaykan saja, kamu enggak usah bayar. Untuk alasannya saya akan jelaskan di akhir video ini. Kamu simak saja dulu. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, yaitu mengancam kalian, atau lebih tepatnya mengancam nasabah yang galbay atau kembali pinjol legal. Karena seperti yang kamu ketahui, DC pinjol legal itu sering mengancam nasabah ya. Seperti misalnya keluarga kita akan diginikan, atau ancaman lain-lainnya, itu sudah pasti. Nah, kalau DC pinjol legal ngancam kepada kalian ya, entah itu ngancam apapun, nah kalian stop deh, nggak usah bayar. Kenapa? Karena itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK atau sudah melanggar prosedur dari pihak OJK. Jangan pun mengancam. Neror saja sebenarnya jangan ya. Hanya boleh mengingatkan saja. Misalnya sehari satu SMS mengingatkan untuk kebayar. Nah, kalau neror itu sudah termasuk melanggar aturan dari pihak OJK. Apalagi ini mengancam ya. Karena seperti yang kalian ketahui, DC pinjol legal itu sering mengancam nasabah yang gak bayar di pinjol legal. Dan untuk yang terakhir yaitu melakukan sebar data. Dan untuk yang terakhir yaitu melakukan sebar data. Jangan pun melakukan sebar data. Mengancam kita aja ya untuk sebar data. Misalnya seperti ini. Kalau tidak membayar, data pribadi kita akan sebar. Nah, stop deh, nggak usah dibayar. Itu jelas-jelas melanggar aturan dari pihak OJK ya. Karena sebar data sebenarnya itu ada pasalnya ya. Dan mereka juga tidak akan berani melakukan hal tersebut. Cuman kalau kalian galbay atau di pinjol ilegal, sudah jelas pasti data pribadi kalian disebar oleh DC pinjol ilegal. Kalau di pinjol legal itu tidak akan. Tapi ya meskipun tidak akan ya, kalau mereka mengancam, ya nggak usah dibayarkan kalau bukan saja. Terus kenapa alasannya? Kita nggak usah membayar pinjol-pinjol tersebut jika melakukan tiga hal tersebut. Ya jelas, mereka melanggar aturan dari pihak OJK. Lalu, kenapa kita juga tidak melanggar aturan perpinjaman dengan tiga pinjol legal tadi? Ya, kita juga langgar lagi aturan perpinjamannya. Tapi Bang, masalahnya bukan seperti itu. Kan pinjol yang saya galbay itu memiliki desa lapangan. Bagaimana? Saya galbay bisa dipinjol aku-laku, kredipo, kredit pintar. Nah, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Kamu tinggal masuk ke playlist ini. Nah, di playlist ini kamu tinggal simak seperti cara menghadapi desa lapangan. Agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita, itu lengkap ada di playlist ini. Kamu bisa simak saja. Dan kamu juga bisa bergabung ke grup WA Kang Kalbay ya. Nah, di grup WA Kang Kalbay ini ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbay di pinjol legal. Dan kamu juga tahu, di sana yang galbay di pinjol legal itu bukan kamu sendiri, tapi banyak.
Dan kamu juga bisa sharing ya, maksudnya bisa saling tukar pikiran, sehingga kamu tidak takut, kamu tidak panik. Oke, jadi begitu saja bro, saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjam legal. Oke, saya akan Galbay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.